Di balik cerita yang indah itu, kemiskinan menjadi potret buram bagi masyarakat. Kondisi ekonomi yang kini terpuruk memaksakan orang tua mengais rezeki yang memburuk, dan sampainya bayi pun merasakan gizi yang buruk. Aku ingin melihat senyum di wajah lesu mereka, menikmati hidup yang layak di negeri yang katanya kaya ini. Maka dari itu, kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan makalah tentang kemiskinan yang ada di Indonesia dan kesenjangan pendapatan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rizky Aulia Rahman, mahasiswa Universitas Pamulang. Saya di sini memiliki tugas vlog dari mata kuliah Perekonomian Indonesia. Saya selaku sebagai ketua kelompok 2 ingin menjelaskan tentang materi makalah yang kami buat dengan judul Kemiskinan dan Kesenjangan Pendapatan di Indonesia. Saya di sini tidak menjelaskan sendirian, namun saya akan dibantu oleh rekan-rekan saya. Pada poin pertama, saya akan menjelaskan tentang kemiskinan. Apa sih kemiskinan itu? Kemiskinan itu adalah di mana keadaan seseorang tidak mampu untuk memenuhi kebutuhannya, baik itu kebutuhan makanan, kesehatan, pekerjaan, dan tempat tinggal. Peristiwa ini terjadi karena sangat sulitnya akses untuk memenuhi kebutuhannya. Pekerjaan yang sangat susah untuk didapat. Kita tahu di Indonesia ini sangat tinggi tingkat kemiskinannya. Saya memiliki data dari tahun 2012 sampai tahun 2019, kita bisa lihat di sebelah sini. Pada tahun 2019 bulan September, tingkat kemiskinan di Indonesia itu sudah menurun. Sudah mencapai 24,79%. Alhamdulillah. Pada poin kedua, saya ingin menjelaskan tentang kesenjangan pendapatan di Indonesia. Kesenjangan pendapatan di Indonesia ini terjadi karena tidak meratanya distribusi pendapatan yang ada di Indonesia. Banyak istilah yang kita sering dengar atau bisa disebut dengan kata-kata yang kaya semakin kaya dan yang miskin semakin miskin. Itu sering saya dengar, mungkin teman-teman juga sering mendengar ya. Dan poin selanjutnya yaitu tentang faktor-faktor, indikator, dan solusi. Itu akan dibawakan oleh rekan saya. Mari kita simak video selanjutnya. Salah satu sumber permasalahan kemiskinan di Indonesia adalah selain korupsi, yaitu tingginya perbedaan antara wilayah yang mengakibatkan tidak meratanya distribusi pendapatan, sehingga kesenjangan antara masyarakat kaya dan masyarakat miskin di Indonesia semakin melebar. Tidak hanya itu, ada beberapa penyebab lainnya terjadinya kemiskinan di Indonesia. Yang pertama, penduduk Indonesia terus meningkat pertumbuhannya di setiap 10 tahun menurut hasil dari survei sensus penduduk. Yang kedua, banyaknya angkatan kerja yang tidak bekerja atau menganggur. Yang ketiga, mengalami masalah pada distributif pendapatan dan pemerataan pembangunan. Yang keempat, tingginya atau banyaknya orang yang tingkat pendidikannya masih rendah. Yang kelima, kurangnya perhatian dari pemerintah dan tidak dapat memberikan kebijakan yang mampu mengurangi tingkat kemiskinan di negara ini. Pemerintah tidak diam saja menghadapi kemiskinan di Indonesia, dan inilah upaya penanggulan kemiskinan yang telah diambil pemerintah. Yang pertama, peningkatan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas melalui upaya padat karya perdagangan, ekspor, serta pengembangan UMKM. Yang kedua, peningkatan akses terhadap kebutuhan dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan lain-lain. Yang ketiga, pemberdayaan masyarakat lewat Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat atau disebut PNPM. Menjelaskan dua faktor yang terjadi di Indonesia itu ada faktor alamiah dan faktor buatan. Yang pertama, faktor alamiah, faktor kemiskinan yang terjadi akibat sumber daya alam yang terbatas, contohnya bencana alam, tsunami, dan sebagainya. Kemudian
buatan, yaitu faktor kemiskinan yang tidak mampu memenuhi sarana ekonomi. Contohnya tempat pelayanan kesehatan yang kurang memadai. Kemudian faktor kesenjangan pendapatan. Perpindahan penduduk dari kota ke desa berlangsung pesat atau cepat. Kedua, struktur pasar yang berbeda di pedesaan dan perkotaan. Kemudian ada solusi mengatasi masalah miskin. 1. Melalui program pemerintah, yaitu menerima bantuan non-tunai atau sembako. Cara mengatasi kemiskinan di Indonesia. Yang pertama, usaha individu. Seseorang boleh berusaha untuk menyelesaikan masalah kemiskinan yang dihadapinya oleh dirinya. Yang kedua, penyedekahan. Satu cara yang baik untuk membantu golongan termiskin dalam masyarakat, tetapi tidak dapat mengatasi secara keseluruhan. Yang ketiga, pembangunan ekonomi. Cara yang paling berkesan untuk mengatasi masalah kemiskinan tetapi disertai dengan penagihan pendapatan yang adil di masyarakat, seperti Bank Dunia dan tabung keuangan, dicadangkan untuk pembangunan ekonomi sebagai faktor paling penting dalam mengatasi kemiskinan. Yang keempat, pembangunan masyarakat. Dan yang kelima, pasaran bebas. Jika ada pembangunan ekonomi, ada pula pengurangan kemiskinan. Jika KADNK tumbuh dengan 1%, kemiskinan akan dikurangi dengan lebih kurang 1%. Kedelapan, solusi kesenjangan pendapatan di Indonesia. Yang pertama, pertumbuhan ekonomi yang berkualitas. Pertumbuhan ekonomi selalu dijadikan indikator keberhasilan pembangunan, terutama di negara berkembang seperti Indonesia. Namun kenyataannya, pertumbuhan ekonomi yang tinggi tidak menjamin bahwa kesejahteraan masyarakat akan terjamin secara merata, karena diperlukan untuk pertumbuhan ekonomi yang berkualitas. Ini tercapai bila pertumbuhan tersebut diiringi pemerataan distribusi pendapatan. Pertumbuhan harus menyentuh kondisi full employment, yakni keadaan di mana tenaga kerja terampil dan tenaga kerja tidak terampil terserap secara maksimal. Kesimpulannya, upaya dalam penurunan tingkat kemiskinan sangat bergantung pada pelaksanaan dan pencapaian di berbagai bidang. Oleh karena itu, agar pengurangan angka kemiskinan dapat tercapai, dibutuhkan sinergi dan koordinasi program-program pembangunan di berbagai sektor, terutama program yang menyumbang langsung penurunan kemiskinan. Sekian video dari kami, semoga bermanfaat. Apabila ada kesalahan, kami minta maaf. Terima kasih.